وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وإلى كافة الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين والعلماء والصالحين والفقهاء والوارثين khususan Syekh Kiai Haji Muhammad dan Minhajul Kiai Haji Muhammad Dahlan Minhajul Hamid Sya'anillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik nikmat umur, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, adik-adik remaja Majelis Anwar Al-Palimbani, pada malam hari ini kita melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Hadat yang dipimpin oleh Habib Abdillah Barakbah. Dan selanjutnya kita melanjutkan kajian kita, yang mana kemarin kita sudah sampai masalah sabar. Di sini sebutkan sebagian ahli makrifat mereka berkata bahwasanya sabar itu terdiri dari 3 makom ataupun 3 tingkatan ataupun derajat. Nah, yang pertama itu di sini disebutkan tidak mengadu, maksudnya tuh tidak ngeluh gitu, ataupun ada jeritan hati. Nah, disebut juga dengan apa? Sabar yang baik. Nah, itu sabar apa? Ini disebutkan adalah sabar wong-wong yang bertobat, ataupun juga disebut dengan at-tabi'in ujinya di sini. Nah, itu. Jadi setiap apapun yang menimpa kita tuh ditahan ke sila kita tuh, tidak ada nak ngomong sana, nak ngomong sini, nak ngadu ke situ, ditahan gitu tuh, tidak ada. Ini termasuk tabang tingkatan wong-wong yang bertaubat. Nah, yang kedua, ridho. Dengan apa? Dengan yang telah ditakdirkan. Ridho, nerima gitu tuh. Apa yang ditakdirkan, macam cak kemarin terbalik motor. Itu balik motor gitu ya. Itu udah sabar, terima baik. Ayo. Tinggal kita tuh lah nak nyikapnya. Kalau uji kita Palembang botok sudah. Enggak ada. Tak kata nerima ininya gitu dah. Koda. Nah, ini termasuk yaitu sabar apa? Tingkatan orang mana? Orang yang zuhud. Orang yang zuhud ini. Tingkatan orang ini. Az-zahidin aja niat. Zuhud macamnya. Nah, yang ketiga ini cinta kepada sesuatu yang diciptakan Allah. Cinta kepada sesuatu yang diciptakan Allah. Dari segi apapun.
Nah, ini adalah tingkatan sabar, tingkatan wong-wong yang sangat teguh keyakinannya. As-sidqin. Nah, tingkatan yang sekarang ini. Nah, ini yang ditutur ke dalam kitab Nuzhatul Majelis. Jadi ayat itu menyampaikan, membaca ke kitabnya bene. Nak menjelaskan panjang lebarnya itu kurang, ya. Yang penting kita apa yang saya sebut di dalam kitab. Jadi ini disebut ke dalam menurut wong apa ahli makrifat. Jadi ada macam 3 tingkatan itu makomnya wong yang sabar itu. Dan di sini juga yang ke-11 yang sabar itu untuk selalu taat, yaitu menahan diri atas kesulitan dalam menunaikan ketaatan. Nak tahan gitu. Iya. Macam cak kamu nah. Dalam pergi majelis. Dalam mengerjakan salat, puasa. Coba mana ada sabar. Nyingok es aus itu pengen tak ampun. Coba man kita ada sabar, laju lewat puasa. Itu juga kalau kita pergi majelis, secapek apapun, kalau kita sabar masih pergi itulah. Nah hujan kek, nak mano kek masih pergi. Tuh kalau orang memang sabar, nak nuntut ilmu. Aman tak sabar, lewat belajar. Belajar lewat, silaturahmi lewat. Itu kelebihan kita majelis tuh ya. Ilmu dapat. Kawan dapat. Pahala cetor dapat, duduk biar lagi dapat pahala. Pergi majelis. Jangan kena majelis. Mau aja kita pelemak nyongol ke kayu sungkan. Nak duduk belajar ilmu. Nah hitung-hitungan amalnya itu boleh apa nian majelis, dapat apa nian majelis. Kita sebut ke Nabi, majelis adalah tempat taman-taman surga. Kalau ada kamu ngeliwat taman-taman surga, mampirlah di situ. Macam cak dicerita ke oleh Habib Hasan kemarin ya. Kamu lagi sibuk ke pasar, kamu tak tahu. Di masjid tuh memagikan ini. Magi warisan Nabi. Benar tak? Majulah balik dari pasar itu ngejek ke masjid. Nak nyingok wong magi ke warisan Nabi tadi. Kapan sampai sana? Kati wong magi ke warisan. Carinya nggak dikata kau magi ke warisan di situ, warisan Nabi. Jadi yang kau jenguk apa situ? Orang lagi belajar, orang lagi berzikir. Nah itulah warisan Nabi. Bukan nak magi ke harta. Kita nih lagi kumpul, ada jadwal majelis, ada jadwal pengajian, ada jadwal zikir. Ya Allah, malas minta ampun. Sedangkan itulah yang bakal kita untuk kita bawa kagetnya. Jadi Ustaz Topik tu mainan galau. Iyo, dinjuk bini hilang, bini mati je. Dinjuk harta atau habis. Mainan galau aja Ustaz Topik. Nah, yang contoh tuh inilah ilmu agama ini bakal digawa mati. Tuh. Sungkanian kadang kita nak kumpul-kumpul macam itu. Nah ini. Nah disebut kita nak sabar. Aman tak sabar sudah. Lewat pergi ngaji sungkan, cawisan sukan. Liwat galau namanya tu. Kenapa tak ada sabar? Macam cak anak dulu belajar. Bukan lemak sekarang ini ada motor. Zaman kita dulu jalan kaki. Nak keluar lorong ini. Pakai sepeda kejar-kejar anjing. Tapi tidak ada mutus ke harapan terus pergi. Tak tahu peduli nak cak mana pokoknya. Untuk ilmu hujan terus masih pergi.
Itu bukan kita nak cerita ini sebagai apa, untuk membangkit ke keinginan kita untuk belajar, maksudnya tuh. Bukan itu ayah tuh nak nunjuk ke wah yang ini, bukan, ini untuk mendorong kita kan. Dan kena ayah juga masih juga belajar, bukannya kalian baik masih belajar juga. Bela ustad, belajar, bawa kitab, masih belajar juga, sama be dengan kalian. Jadi dengan apa? Dengan ketaatan dan juga sabar di sini sebutku. Tuh. Nah yang ke-12 ini sabar atas segala kemaksiatan. Menahan diri atas kesulitan dalam meninggalkannya. Nah ini. Sabar. Usah jauh-jauh Ayo contoh kalian tuh udud. Sesuatu yang makruh cobalah, sabar tak kamu meninggalkan. Ngokok. Sago kamu ninggalkannya, bukan main, baru ninggal ke sebatang, besoklah nambah 3. Bagian belajar ninggal ke siko, besoklah nambah 4 umpamanya. Mana? Kalau tak sabar. Tapi kalau niat dalam hati kita sabar, minta tolongan Allah, insya Allah pacak kita ninggalkan itu. Baik dalam setiap gawe kita nak mabuk dah banyak itu perbuatan maksiat gala itu. Belum lagi yang apa namanya tuh ngejek yang tidak baik, sabu segala macam itu. Tuh nak ditinggal gala itu. Dalam hal segi kecil beda dia itu juga. Meninggal ke rokok beda hal yang makruh kan. Susah ninggalnya. Tapi apa? Kalau kita ada sabar, ada keinginan berat, minta pertolongan Allah, insya Allah bisa ninggalkannya. Hal yang itu, apalagi hal yang tinggi, nyabu, itu rusak nih itu, rusak paling berat, belum lagi macam-macam, itu. Pokoknya hal-hal yang kemaksiatan, menahan diri atas kesulitan dalam meninggalkannya. Ibnu Al-Qayyim berkata, sabar tertinggi kepada 5 ketentuan hukum. Nah, hukum wajib ialah sabar untuk untuk mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang diharamkan, dan saat mendapatkan musibah, meninggalkan mengerjakan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang diharamkan, dan saat mendapatkan musibah. Nah ini sabar kan nih, hukum wajib kita macam cak yang tadi balik motor itu termasuk hal-hal yang mendapat musibah. Ini yang wajib kita harus kita sabar tuh untuk mengerjakan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram. Nah, contohnya kewajibannya sholat, puasa, itu nah itu segala macam itu. Haji itu kalau ada duit juga pergi haji, sama baik itu, tidak sabar aja kok. Tapi kita itu diwajib ke kita, dan mendapat musibah. Dan hukum sunnah ialah sabar untuk mengerjakan perkara yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Yang tadilah, ini contoh sedikit tadi. Hukum sunnah. Macam mana? Mbak siwak, pakai sewet, cabib, baju koko, perkara sunnah. Kita kerjakan yang sunnah. Kopiah zaman sekarang tuh, jangan tuh lah di jalan-jalan teman ada yang nak buka pecah. Apalagi jengok kita muda paling males dia. Tapi memang kita pecah, besar gitu nilai pahalanya. Kita ngerjakan sunnah. Ngawak siwak, dikantongi, kain.
Dan juga untuk meninggalkan hal yang makruh. Nah, ini sunnah gitu. Macam cak makan bawangnya ingkon hal-halnya itu makruh itu. Nah, yang hukum haram ialah sabar untuk meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan. Seumpamanya apa? Makan sampai mati, umpamanya. No, makan sekendak kamu tahu-tahu kekenyangan, telap deh. Jadi timbul haram kan? Itu. Tuh. Dan juga sabar macam apa? Menghadapi apa? Menghadapi ular macamnya. Ular macam gitu tuh. Binatang buas. Ya. Yeah. Ataupun juga tenggelam menghadapi perlakuan wong kafir yang akan membunuhnya. Tuh di antara contohnya. Nah, hukum makruh ialah sabar untuk umpamanya sedikit sekali makan. Ya. Jika kita sangat lapar. Jadi kita makan sedikit. Hukum mubah yang boleh-boleh lah iya ta. Ia sabar atas perkara yang diperbolehkan untuk memilih antara melakukannya dan meninggalkannya. Nah, ini hukum mubah. Boleh-boleh be pada yang nak kita itu. Macam cak apa namanya tuh? Contohnya yang diboleh-boleh itu umpamanya kita nak mindahkan segi apa lah barang apa umpamanya kan dari sini ke tempat yang lain. Nah, itu contoh itu kan. Itu boleh-boleh beng itu. Sabar dalam perkara diperbolehkan untuk memilih antara keduanya, melakukannya maksudnya tuh. Tuh. Yang mubah boleh-boleh itu. Dan kakek yang kita akan melanjut ke yang ke-13, itulah percaya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kita cuma menyampaikan tidak perlu nak panjang-panjang. Yang penting sedikit-sedikit jadilah ada manfaat. Daripada banyak-banyak tidak juga terdengar ke kuping kanan lalu kuping kiri. Nah, insya Allah menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita, baik kalian maupun ayah yang bacakannya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam dari kitab ini. Mudah-mudahan untuk menambah pundi-pundi keilmuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepemahaman dan menjadikan kita yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وانفعني يا كريم وانفعني يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغننا بعلمي وزينا بحلمي واكرمني تقوى وجملنا بالعافيه. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت بنور شمسك. امين. ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنكم ومنكم تقبله. يا ربنا اكترفنا بأننا تركنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه دادت الشهب والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.